Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Merah Putih Media Center dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anissa Novia Saraswati menjumpai Anda pada pagi hari ini dalam program Pilkades Melek Digital dengan tema literasi digital untuk Pilkades yang lebih baik. Dan acara ini pemirsa didukung oleh Indo Content Creator, Agen BNI 46, Mitra Asatama, Kedai Tua Cafe, BRR Multi Project, Color White, ADK, Beji Bejo Official Media Online Kecamatan Beji, dan juga BUMDes Bunga Kenanga. Baik pemirsa, untuk pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh 3 orang narasumber yang luar biasa tentunya dan juga expert di bidang Pilkades di Kabupaten Pasuruan. Saya sapa terlebih dahulu, mungkin dari ujung kiri saya ada Ketua DPMD. Kita sapa selamat pagi Bapak Nurul Huda SOS MM. Selamat pagi. Juga ini yang luar biasa, orang paling sibuk di Kecamatan Beji nih. Jarang sekali kita dapat kesempatan untuk berbincang pada pagi hari ini. Terima kasih, saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Camat Beji, Bapak M. Agus Masyhadi SOS MSI. Selamat pagi. Ya, dan selanjutnya paling ujung nih orang yang sering banget nih melalang buana di dunia pemilihan, sehingga kita panggil pada hari ini karena kebetulan kita akan membahas wilayahnya nih di Desa Cangkring Malang. Kita sapa dulu, selamat pagi Bapak Ketua Panitia Pilkades, Bapak Khairuddin SPD. Selamat pagi Mbak Anis. Iya, selamat pagi Pak. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui, masa pandemi seperti ini pemirsa menjadi suatu tantangan juga sejarah baru tentunya di Kabupaten Pasuruan untuk menyelenggarakan Pilkades itu yang seperti apa sih di era pandemi ini. Kita juga bertanya-tanya apa Pilkades bisa dilaksanakan, sejauh apa persiapannya. Terus selama pandemi ini kita harus bagaimana menyingkapi tahapan Pilkades seperti itu. Mungkin yang pertama kita akan menyapa terlebih dahulu dari Bapak Camat ya Pak ya, terkait tentang bagaimana sih Pak koordinasi pemilihan kepala desa se-Kabupaten Pasuruan ini serentak di Kecamatan Beji ini, koordinasinya sudah sejauh apa sih Pak? Terutama di masa pandemi ini sudah apa aja yang pihak kecamatan lakukan gitu. Terima kasih Mbak Anissa dan seluruh pemirsa sekalian, khususnya masyarakat di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji yang akan melakukan kegiatan Pilkades di masa pandemi ini. Yang kami lakukan tahapan terkait dengan persiapan Pilkades adalah melakukan koordinasi dengan Ketua BPD terkait rencana untuk pembentukan panitia Pilkades. Kemudian setelah terbentuk kami sampaikan bahwasanya Pilkades di masa pandemi ini berbeda dengan Pilkades sebelumnya. Karena Pilkades di masa pandemi ini baru pertama kali di Kabupaten Pasuruan, yang di Kecamatan Beji ada 2 desa, Desa Cangkring Malang dan Desa Gunung Gangsir. Yang menyebabkan apa? Karena pelaksanaannya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian yang kedua dilakukan di TPS. Di Desa Cangkring Malang ada 18 TPS. Di tiap TPS maksimal 500 orang. Satu TPS 500 orang. Kemudian pelaksanaan di masing-masing TPS menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga itu yang membedakan dengan Pilkades sebelumnya. Kalau persyaratan tahapan semuanya sama, hanya teknis pelaksanaannya yang berbeda di masa pandemi COVID-19. Demikian juga nanti ketika rekapitulasi dilakukan di masing-masing TPS, kemudian rekapitulasi kesemuanya dilakukan di TPS utama di kantor desa. Insya Allah di Desa Cangkring Malang ini akan menggunakan digital, dalam arti kemajuan teknologi informasi dan melakukan Zoom meeting, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor desa, cukup membuka link yang akan disiapkan oleh panitia, bisa mengetahui siapa nanti yang akan mendapatkan amanah sebagai kepala desa di Cangkring Malang. Kemudian berikutnya adalah peran dari Satgas COVID-19 di tingkat desa yang akan mengawal pelaksanaan, baik itu nanti di tiap-tiap
TPS, bagaimana menjaga prokesnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi Pilkades di 2021 ini diharapkan kerjasama seluruh masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Salah satu kegiatan pada hari ini adalah untuk memberikan sosialisasi pemahaman masyarakat bahwasanya karena tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT Pak Dusun, dari panitia Pilkades Desa Cangkring Malang terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Mungkin ini baru satu-satunya desa yang menggagas talkshow kegiatan sosialisasi tahapan Pilkades seperti ini. Ya, kami terima kasih sekali, apresiasi kepada panitia dan jajarannya atas kegiatan seperti ini sehingga masyarakat tetap mengetahui, oh ternyata di desa saya ada Pilkades tahapannya seperti apa. Nanti akan juga dijelaskan seperti itu. Jadi tetap di rumah tinggal membuka nanti linknya sudah bisa mengetahui sejauh mana tahapan-tahapan dari Pilkades yang ada di Desa Cangkring Malang. Kami selalu intent koordinasi dengan panitia, termasuk juga kalau tidak tatap muka kita juga Zoom meeting. Jadi Zoom meeting dengan panitia di tingkat desa, dengan BPD juga. Jadi meskipun kita berbeda jarak, berbeda tempat, tapi kita tetap bisa berkomunikasi, berkoordinasi melalui kemajuan teknologi informasi lewat Zoom meeting. Baik, untuk penyampaian dari Pak Camat, jadi pemirsa terkait koordinasi yang dilakukan oleh tingkat kecamatan sebenarnya sudah cukup intens dan tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, menggunakan digitalisasi untuk koordinasinya seperti Zoom meeting dengan panitia, kemudian untuk akses informasi dari calon-calonnya sudah bisa diakses di link yang mungkin disediakan nanti di bawah ini. Kemudian untuk Pak Ketua sendiri nih, mohon izin Pak Ketua, selamat pagi ya. Selamat pagi. Pasti nih lagi sibuk-sibuknya menyiapkan Pilkades di Desa Cangkring Malang. Betul. Betul. Nah, kalau untuk di Cangkring Malang sendiri ini tahapannya udah seperti apa sih? Ya, untuk sementara ini kita di tahapan pencalonan yang mereka. Jadi di pencalonan dan alhamdulillah dari teman-teman panitia kemarin pertanggal 4 jam 2 tepatnya itu yang masuk daftar itu sebanyak 5 ya. Sebanyak 5 pelamar. Jadi 5 pelamar. itu kita akan melanjutkan tahapan berikutnya adalah memverifikasi data-data yang pelamar tersebut. Jadi itu salah satu kewajiban dari panitia yang mana diamanati oleh panitia di tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Harapan kami untuk warga masyarakat Desa Cangkring Malang, mari kita gunakan hak pilih kita pada tanggal 3 November 2021 sehingga Desa Cangkring Malang menuju desa yang bermutu dan lebih maju lagi. Lebih maju lagi, baik. Jadi semuanya ini hari ini Pak ya tahapannya ya, tanggal berapa ini Pak? Untuk Tanggal 5 ya. Tanggal 5 sudah ditutup untuk pendaftaran dari calon kepala desa. Ya. Sudah masuk tahap verifikasi berikutnya. Terima kasih atas informasinya Pak Ketua, semoga sehat selalu, juga Pak Camat semangat. Nah ini yang selanjutnya nih kita sapa nih juga, terima kasih Bapak Nurul Huda sudah menyempat pada pagi hari ini. Kalau misalnya untuk pelaksanaan Pilkades serentak nih Pak ya, di Kabupaten Pasuruan yang diikuti oleh sekian puluh desa, terutama di masa pandemi ini, regulasi apa aja sih Pak yang kita gunakan untuk, adakah perubahan dari sebelumnya yang sudah dicanangkan, kemudian ternyata terkena pandemi, ada perubahan, seperti apa perubahannya? Bisa disampaikan? Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada panitia Pilkades Cangkring Malang, Kecamatan Beji yang telah menggagas acara talk show ini. Ya, sekali lagi kami atas nama Pemda mengucapkan terima kasih. Nah, untuk Kabupaten Pasuruan tahun 2021 ini ada 55 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak yang terdapat pada 21 kecamatan. Terkait dengan masa pandemi ini, ada regulasi yang mengayomi, yaitu Permendagri 72 tahun 2019. Itu Permendagri perubahan kedua dari Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pilkades. Sedikit saya beri gambaran,
pada awal pandemi, yaitu tahun 2020, Mendagri atau ada surat edaran Mendagri melarang dilaksanakannya pilkades serentak maupun pilkades antar waktu itu tahun 2020. Nah, setelah terbitnya Permendagri 72 tahun 2019 itu ada yang mau mayungi misalnya. Sehingga untuk Kabupaten Pasuruan tahun 2021 ini dapat melaksanakan pilkades serentak dan pilkades antar waktu yang kemarin sudah terlaksana 6 desa. Kemudian dari peraturan Bupati sendiri sudah ada Perbup 24 tahun 2021. Perbup 24 ya Pak? Ya, itu tentang penerapan protokol kesehatan dalam menanggulangi wabah COVID-19 dalam penyelenggaraan pilkades. Itu sudah ada. Nah, seperti yang disampaikan teman-teman tadi, tahapan kita sudah masuk klarifikasi persyaratan administrasi ya. Klarifikasi persyaratan administrasi. Pada saat proses pandemi ini ada beberapa Inmendagri, yaitu mulai PPKM darurat ya, kalau tidak salah tanggal 3 sampai 20 Juli, kemudian diperpanjang dengan PPKM level 43, kemudian diperpanjang lagi sampai sekarang, yaitu diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Agustus. Tentunya bagi kabupaten yang melaksanakan pilkades, utamanya pemungutan suara, itu kesulitan karena di dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri, jadi apabila ada kabupaten yang melaksanakan pilkades serentak maupun antar waktu pada saat PPKM darurat maupun PPKM level 43, agar menunda tahapan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Di Mendagri itu, di surat edaran Mendagri itu mencontohkan apa itu yang berpotensi kerumunan. Salah satunya ujian, ya, ujian tulis, kemudian penetapan calon dan pengundian nomor urut, kemudian kampanye dan pemungutan suara serta pelantikan. Itu yang dicontohkan oleh surat edaran Mendagri agar ditunda. Jadi yang ditunda itu tahapannya. Tahapan yang sudah berlangsung itu tetap sah. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Pasuruan sejak berlakunya PPKM baik darurat maupun level 43 di Jawa Bali, tahapannya masih tidak menimbulkan potensi kerumunan. Yang menimbulkan potensi kerumunan itu nanti pada tanggal 22 September pada saat ujian tulis. Nah, sehingga untuk Kabupaten Pasuruan, walaupun saat ini memasuki PPKM level 4 dan 3, kita tetap jalan terus tahapannya ya. Kecuali pertengahan bulan September nanti PPKM diperpanjang terus. Nah, ini tahapan yang menimbulkan potensi kerumunan, nanti akan kami evaluasi, dilanjutkan atau ditunda tahapannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk saat ini kita masih berjalan terus dan mudah-mudahan PPKM level 43 ini tidak diperpanjang. Nah, karena kalau diperpanjang jelas kita evaluasi. Nah, sekarang kita anggap bulan September PPKM tidak diperpanjang, sehingga kita bisa melaksanakan tahapan yang sudah dicanangkan oleh Pak Bupati. Nah, saya mengimbau, ada potensi kerumunan yaitu pada saat di tingkat desa itu kampanye. Di dalam Perbup 24 itu sudah dijelaskan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial. Nah, jadi di Perbup 24 sudah dijelaskan. Materinya apa? Materinya terkait dengan penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di desa. Itu sudah ada di Perbup 24. Sehingga kami menghimbau untuk pilkades di Desa Cangkring Malang ini, kampanye seyogianya dilakukan secara
elektronik seperti yang di Perbup 24 tadi. Seandainya itu tidak bisa dilakukan, kampanye dapat dilaksanakan secara non elektronik, non media cetak tadi, namun kapasitasnya dibatasi maksimal 50 orang dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kemudian yang berpotensi lagi yaitu pada saat pemungutan suara. Nah, di dalam Perbup 24 itu dijelaskan pemungutan suara pertama mulai TPS. Nah, ini harus protokol semua. Tempatnya didesinfektan, kemudian jaraknya diatur. Nah, kemudian petugasnya dihimbau untuk memakai baju lengan panjang, ya, pakai masker, pakai face shield, kemudian pakai topi. Kemudian sebelum masuk ada cek suhu dan lain sebagainya sesuai prokes. Kemudian calonnya, nah calon ini juga dihimbau agar ikut bertanggung jawab mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat maupun pendukungnya. Bagaimana kalau ada calon yang katakanlah rapid testnya positif? Itu sudah diatur di Perbup 24. Calon atau bakal calon yang di rapid test positif, dia harus istirahat di rumah. Kehadirannya atau penyampaian berkas administrasi itu diwakilkan kepada orang yang ditunjuk dengan materai 10.000. Jadi calon tetap istirahat di rumah. Kemudian untuk pemilih, nah pemilih ini juga harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan lain sebagainya, dan yang lebih penting tidak boleh membawa anak kecil, ya, pemilih tidak boleh membawa anak kecil. Kemudian dari panitia, di dalam pelaksanaan pemungutan suara jamnya harus dibagi. Jadi katakanlah tiap TPS itu aturannya maksimal 500 orang. Satu TPS 500 ya, orang. Maksimal 500 orang. Itu jamnya harus dibagi. Si A jam 7 sampai 1 sampai 50 jam 7 dan lain sebagainya. Itu harus diatur sehingga tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar TPS. Luar biasa sekali. Jadi pemirsa, pemerintah ini terus tetap menjalankan regulasi dan tahapan yang sudah ditetapkan dengan terus mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Kalau untuk di kecamatan sendiri, Pak, antisipasinya dalam Pilkades, dalam pandemi ini seperti apa, Pak? Jadi karena Pilkades serentak 2021 ini dilakukan di masa pandemi COVID-19, tentunya kami dari Satgas penanganan COVID Kecamatan COVID-19 Kecamatan Beji selalu berkomunikasi dengan Satgas yang ada di tingkat desa melalui kegiatan PPKM Mikro. PPKM Mikro itu fokusnya adalah bagaimana masyarakat dari jajaran tingkat di dusun, RT, RW untuk bersama-sama ayo kita secara berjenjang edukasi ke masyarakat untuk tidak henti-hentinya mengingatkan protokol kesehatan. Gerakan 5M selalu kita dengungkan, menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir, kemudian menjaga jarak, kemudian meningkatkan imun, dan yang terakhir adalah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Kabupaten Pasuruan ini alhamdulillah setiap hari Kamis jam 7:30 sampai jam 8:30 rutin dilakukan kegiatan Khotmil Quran Kebal Covid yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat se-Kabupaten Pasuruan, ya. Jadi kita secara virtual melakukan kegiatan Khotmil Quran, memohon kepada Allah mudah-mudahan Covid segera diangkat, ya. Kemudian yang berikutnya kami juga mengharap nanti potensi kerumunan sebagaimana disampaikan oleh Pak Nurul tadi, di masa pandemi Covid ada masalah kampanye. Sehingga kami mengharap nanti kepada bakal calon yang nanti akan ditutup sampaikan oleh Pak Ketua Panitia, mohon kepada masyarakat Desa Cangkring Malang, simpatisan, para pendukung siapa nanti, monggo lah kita sama-sama menjaga, kita patuhi protokol kesehatan dengan tetap jangan sampai nanti akan muncul klaster baru pasca dilakukannya Pilkades.
Perlu kami sampaikan saat ini untuk kondisi Pasuruan dan Kecamatan Beji, kondisi COVID kita mengalami penurunan. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah patuhi protokol kesehatan dengan beberapa kebijakan masalah PPKM level darurat, kemudian PPKM level 3, level 4, level 3 yang nanti ini sampai dengan tanggal 9 Agustus. Tentunya adalah kuncinya masyarakat, ayo sama-sama kita patuhi protokol kesehatan. Nantinya apa? Satgas yang akan di tiap-tiap desa akan bertugas di masing-masing TPS. Ada petugas khusus nanti yang akan melakukan screening, mulai masyarakat yang akan masuk harus cuci tangan, atau kemudian pakai hand sanitizer, cek suhu badan. Tidak boleh ada yang gerombol di sekitar lokasi TPS. Setelah mencoba menggunakan HPL-nya, masyarakat diimbau untuk segera pulang ke rumah sambil nanti menunggu di rumah terkait dengan siapa yang akan terpilih sebagai kepala desa. Kemudian masa kampanye bisa melalui digital, melalui tatap muka dengan terbatas, dengan materi yang khusus penanganan COVID-19 dan dampak sosial masyarakatnya. Cukup melegakan ya pemirsa, terima kasih atas berita baiknya Pak Camat hari ini. Cukup melegakan karena ternyata di Kecamatan Beji ini sudah mengalami penurunan dan semoga segera berakhir, terus semakin turun sehingga masyarakatnya bisa beraktivitas kembali dengan normal. Mungkin terakhir dari Bapak Nurul Huda, apa harapan dari Pilkades ini kepada masyarakat? Pelaksanaannya atau harapan kedepannya seperti apa, mungkin bisa disampaikan kepada Merah Putih Media Center. Harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya masyarakat Desa Cangkring Malang, dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Cangkring Malang, agar menggunakan hak pilihnya, karena itu menyangkut masa depan Desa Cangkring Malang. Kemudian dalam melaksanakan atau menggunakan hak pilih, seperti yang disampaikan teman-teman, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, minimal 5M itu harus diterapkan. Kemudian yang terakhir, saya berharap mudah-mudahan Pilkades di Kabupaten Pasuruan, khususnya Pilkades di Desa Cangkring Malang, selalu sukses, baik sukses persiapan, sukses pelaksanaan maupun sukses pelantikan. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Nurul Huda sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Kalau untuk Pak Camat sendiri nih, dengan angka yang semakin menurun, juga kita akan menghadapi pilkada serentak, khususnya 2 desa di Kecamatan Beji, itu seperti apa harapannya kepada masyarakat Kecamatan Beji? Silakan. Jadi yang kami harapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Desa Cangkring Malang dan Desa Gunung Gangsir, yang pada tahun 2021 ini akan melakukan pilkada serentak, saya mengharapkan tetap patuhi protokol kesehatan. Pilihan boleh beda, dukungan boleh berbeda, tapi jangan sampai kita berbeda dukungan memutuskan hubungan tali silaturahim di antara kita. Terima kasih Pak Camat. Mungkin yang terakhir nih dari Pak Ketua Panitia Pilkades Desa Cangkring Malang, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Desa Cangkring Malang khususnya tentang Pilkades yang akan dihadapi oleh Desa Cangkring Malang? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Harapan dari panitia yaitu kita selalu mempunyai target ya, dalam arti masyarakat Desa Cangkring Malang, kami menghimbau dan berharap untuk hadir di TPS kita sediakan 18 TPS. Insya Allah sudah kita bagi jamnya dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, paling akhir adalah jam 12. Itu adalah maksimal 500, kita bagi 1 jam 100. Jadi harapan kami supaya untuk mematuhi prosedur di dalam undangan tersebut. Semoga di tanggal 3 November Desa Cangkring Malang mengadakan dengan sukses, aman, tidak ada kendala apapun. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Demikian bincang pagi pada hari ini terkait regulasi yang sudah digunakan dari Permendagri sampai Perbub, juga persiapan dari tingkat kecamatan Beji khususnya sudah mengalami penurunan COVID, juga bagaimana persiapan di Desa Cangkring Malang dan tahapan yang akan dihadapi seperti apa. Tunggu sesi berikutnya, kita tunggu kabar baiknya juga dari Kecamatan Beji, dari Bapak DPMD juga, dari Bapak Ketua. Kita tunggu bagaimana kita upgrade nanti tahapannya seperti apa. Ikuti terus di Merah Putih Media Center.